Iya, tadi sempat mati ya jaringan. Mungkin di jaringan di sini nggak terlalu bagus karena Samarinda sekarang sedang hujan. Jadi minta maaf ya, minta maaf bunda-bunda semuanya. Jadi, aduh, jadi ini nih, jadi mati nih ya. Eh, Oke, aku boleh selesaiin dulu dengan Bunda Algi deh. Itu aku boleh ke Bunda Nimas lagi ya. Bunda Nimas cerita sebentar aja. Karena waktunya sebenarnya udah 1 jam, nggak kerasa aja kita nih. Maaf ya Bunda, aduh ternyata Iya. Samarinda lagi hujan, jadi gitu. Nah tadi Bunda, jadi tolong Bunda-Bunda yang Atresiani cek ya. Pertama, si bayi ini bisa jalan normal tidak? Jadi perhatikan punggungnya, ada berot tidak? Ya, kalau ada berot berarti memang disertai gangguan tulang belakang dan ini memang masalah. Jadi harus diselesaikan satu-satu. Nah, tapi kalau tidak ada kita bersyukur berarti anomalinya gangguan kongenitalnya, gangguan perkembangannya cuma di anus. Nah, apalagi yang menyertai gangguan perkembangan yang mungkin bersamaan dengan atresia ani itu adalah cardiac defect. Jadi ada defek, ada lubang yang muncul di antara katup jantung. Jadi jantung itu kan punya bilik, Bun, punya ruang-ruang. Tapi dia ada saluran yang muncul, Bunda. Nah, apa mekanismenya? Apa yang terjadi yang bisa kita lihat dari bayi yang memiliki cardiac defect, yaitu anaknya sering sesak nafas, ya. Kemudian kalau menyusui sering kesedak. Nah, itu pada saat terjadi gangguan defect ini. Dan ini juga perlu diperhatikan. Biasanya anaknya badannya kalau menangis, ininya bibirnya jadi biru. Nah, kuku-kukunya juga jadi biru. Nah, itu tolong diperhatikan, ya. Namun kalau tidak ada, ya tidak masalah berarti, ya. Tapi harus tentunya bunda-bunda semuanya harus bisa cek nih. Eh, Apalagi yang sudah atresia ani ya, karena literatur bilang biasanya disertai. Jadi yang pertama penyertanya gangguan pertama adalah gangguan tulang belakang, yang kedua gangguan jantung, yang kedua ada namanya trans bukan trans tracheoropharyngeal fistula. Jadi antara eh, antara tenggorokan dengan kerongkongan, saluran pencernaan, saluran pernapasan ada 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 fistul, ada istilah penyambung yang tak normal. Jadi ada sambungan yang nggak normal di sana. Nah, jadi kalau dia nangis kesedak, makan hampir masuk ke dalam makan disusuin kesedak. Nah, itu hati-hati. Apalagi kalau makan udah kesedak itu sedikit-sedikit kesedak, kesedak, kesedak. Jadi kesedaknya bukan kesedak yang normal ya. Kalau biasa ibu-ibu nyusuin kan kesedak terus digini-giniin ya udah gitu. Dia enggak. Iya. Dia lebih sering justru. Karena ada saluran yang terbentuk antara saluran nafas sama saluran pencernaan. Dan ini bahaya. Tapi biasanya ditemukannya di bayi-bayi awal kok. Di awal-awal sekali gitu. Nah, kemudian ada lagi yang menyertai lainnya adalah kelainan ginjal atau renal anomaly. Jadi ginjalnya terbentuknya tidak sempurna, sama tidak sempurnanya dengan anus. Nah, apa ya cara mengetahuinya seperti apa? Produksi urinnya nggak bagus gitu. Jadi kalau kencingnya normal-normal saja, produksi eh, air kencingnya bagus, ya udah berarti nggak ada masalah di ginjalnya. Kemudian yang terakhir adalah limb defect. Limb defect itu adalah ada gangguan ini, Bun. Kakinya, tangannya itu kayak gini nih, Bun. Jadi nggak bisa lurus gitu, nggak bisa yang normal seperti biasanya bayi pada pada umumnya gitu. Dan inilah yang tadi pertanyaannya bagus banget tuh, apa yang menyertai ya? Ini biasanya atresia ini disertai dengan 5 gangguan ini. Namun tidak harus itu ada terjadi pada semua gitu maksudnya. Ada yang atresia ini saja gitu, tapi tidak disertai dengan ini. Jadi kita berharapnya bunda-bunda pada bayi-bayinya juga tidak terjadi ya. Namun tolong dicek gitu ya.
Biasanya yang tadi saya sebutkan, gangguan tulang belakang, gangguan jantung, gangguan saluran nafas, pencernaan, gangguan ginjal, sama gangguan bentuk tulang dari tangan dengan kaki ini, itu biasanya bisa dideteksi, bisa diketahui di awal-awal kelahiran dari si baby. Seperti itu, Bu. Nah, kalau untuk stoma ini untuk makannya itu ada istilahnya ada pantangan gitu atau enggak Pak? Oke, baik Untuk ya. makanan ini. Oke, untuk stoma sebenarnya tidak ada pantangan. Tidak ada pantangan, tapi ada yang diperhatikan. Tuh, ada perhatian khususnya, Bu. Jadi, pada dasarnya, bayi dengan stoma, dengan tanpa stoma, makanannya sama. Sama-sama ada yang harus diperhatikan. Ya, apa yang membedakan? Pada mereka yang memiliki stoma, atau kita sebut dengan ostomate, mereka lebih sensitif ususnya. Sehingga dalam pemilihan PASI, termaksud susu formula, itu juga tentunya langsung merespon biasanya. Makanya bunda-bunda juga sekarang itu sering kita di grup tiba-tiba, eh, ini Pak, buang airnya nggak normal, udah takut-takut aja gitu ya. Karena memang responnya cepat banget kalau stoma ini. Gitu. Jadi kalau dia diare ganti, berarti nggak cocok. Gitu. Sama Nah, sebenarnya dengan baik. kalau untuk ngebedain diare yang dengan cairan Nah, itu gimana tuh Pak? Kan kalau eh, dari stoma itu kan dia BAB-nya kan cair. encer gitu kan, kalau enggak kental. Jadi masih bingung ngebedain antara diare sama yang normal. Oke, oke, ya, baik. Jadi, saya harus jelaskan dulu, ada dua jenis stoma, Bunda. Sebenarnya tiga, tapi untuk Ya. saluran pencernaan ada dua. Ada ileostomi, ada kolostomi. Ya, ileostomi, kalau yang dipotong adalah usus kecil. Oke, ciri-cirinya tidak pernah buang airnya itu padat. Jadi ileostomi itu buang airnya selalu cair karena dia usus kecil, ya. Nah, yang kedua, kolostomi. Kolostomi adalah stoma yang dipotong pada usus besar. Nah, ini keluarannya, nya cenderungnya padat, semi padat, setengah-setengah padat begitu, ya. Tapi tidak boleh cair saja. Itu. Nah, dari usus kecil sama usus besar ini, bunda-bunda sudah harus tahu nih, si dedeknya ini, si baby ini, dipotongnya di usus apa? Usus kecil atau usus besar? Itu. Dengan cara melihat biasanya keluarnya apa. Kalau nggak pernah padat, kan pada ribut tuh di grup. Paham saya nggak pernah padat, Pak. Ya berarti itu ileostomi. Kalau dari awal dipasangnya stoma sampai hari ini nggak pernah padat, itu ileostomi namanya. Cair terus, itu aja. Gitu, Bun. Nah, sekarang kan yang susah membedakan cairnya ileostomi normal dengan diare gitu kan. Nah, bedanya adalah, Bunda, konsistensi satu, yang kedua frekuensi, Bunda. Jadi, pertama, diare itu adalah BAB cair. Tapi kan ileostomi juga cair. Nah, yang membedakan adalah jumlahnya, Bun. Kalau BAB diare jumlahnya itu lebih dari 3 kali sehari. Begitu, Bunda. Jadi, satu lebih dari 3 kali sehari. Kemudian ada tanda-tanda dehidrasi yang muncul, Bunda. Ada tanda-tanda dehidrasi yang muncul. Ya, seperti bibir kering, anak rewel, pada bayi yang lebih kecil itu biasa ubun-ubunnya masuk ke dalam cekung. Ini ciri-ciri bahwa dia diare. Jadi frekuensinya, Bun. Jadi kalau sehari 5 kali buang air cair terus 5 kali, cair terus 5 kali, bisa dipastikan, atau 5 kali atau lebih dari 5 kali lagi, kemudian nggak berhenti-berhenti. Nah, ini bisa dipastikan adalah
diare. diare. Nah, namun kan jadinya gini, paham kah kalau pakai popok kan bisa kelihatan, Pak. Kalau pakai kantong kan nggak kelihatan, Pak. Gitu ya, Bun ya. Jumlahnya. Kalau pakai kantong, enaknya mengukur jumlah, Bun. Gitu. Jadi bunda-bunda itu sudah harus paham di rumah, coba lihat pola-pola si kecil. Kalau BAB normalnya dibatasin tuh, sampai mana? Ya, lihat apakah sampai sini, apakah sampai sini, ya, apakah sampai sini dalam sehari. Nah, namun kalau misalnya buang air tiba-tiba sekali udah segini, terus 3 kali lebih banyak lagi, terus lebih sering, nah itu biasanya diare. Hmm, Gitu, Bun. Ya, nah itu semoga terjawab ya, Bun ya. hmm. Oke, kita udah waktunya udah sejam lebih ternyata nggak ada yang sadar ya. Ini gimana, Bunda? Bunda, aku terima kasih banget buat Bunda. Aku coba call dulu Bunda, Bunda ini ya, Bunda siapa? Eh, Bunda Nimas ya. Boleh ya Bun? Aku call dulu Ya, sebentar. Terima kasih untuk sharingnya Bunda. Sehat-sehat. iya, Salam sama-sama buat Kak. baby. Jangan lupa, jangan segan kalau memang ada yang mau dikonsultasikan, terus chatting aja nggak apa-apa. Iya, iya. Makasih Oke, ya Kak. hati-hati di jalan. Bye-bye. Bunda Nimas, ayo masuk. Kita tuh sudah 1 jam lebih loh ternyata ya. Dan dan senang aja. Hai Bunda Nimas, Halo bagaimana? Oh, Hamka, pagi. yuk, Oke. eh, kita sharing. Bunda ada masalahnya sekarang di mana nih? Dan si baby dia udah sampai mana sih prosesnya gitu? Oke. Tadi yang waktu Pak Hamka sharing, yang dari tadi itu benar-benar yang memang sudah saya alami. Jadi memang seperti itu. Oke, Dari awal langkah-langkahnya, kemudian permasalahan stoma seperti itu. Nah, si anak saya ini dia kan sekarang sudah 3 tahun. Tapi kategorinya dia tuh terlambat untuk penyelesaian tindakan operasinya. Jadi hmm, biasanya tindakan operasi untuk atresia ani kan untuk operasi pertama, tahap kedua, tahap ketiga itu bisa selang beberapa bulan aja kan Pak ya. Dan di tahun pertama itu sudah bisa selesai. Nah, si Gia ini agak panjang, jadi prosesnya dia untuk bikin stoma di pertama kali sampai yang kedua itu hmm, butuh waktu hampir 2 tahun. Jadi 2 tahun kurang kemarin dia, karena kita masih ada proses untuk penegakan diagnosa. Nah, itu tadi yang masih ada kaitannya. Kelainan penyerta yang lain. Jadi ternyata oke, atresia aninya Gia ini adalah sebagai penyerta dari kelainan utamanya Gia di jantung sama paru-parunya. Jadi gitu. oke, Nah, baru di mendekati tahun kedua kita baru bisa operasi pembuatan anus. Nah, setelah itu untuk menunggu proses penutupan stomanya ini kita juga masih butuh waktu lagi nih Pak Hamka. Jadi setelah selesai businasi segala macam kita daftar di rumah sakit untuk pendaftaran. Nah, pada waktu mau pemanggilan ada pandemi COVID. Nah, ini jadinya panjang. Akhirnya sampai sekarang prosesnya masih belum bisa. Nah, sekarang ini memang tantangannya uh, saya businasi di rumah. Jadi uh, saya rawat dia karena kita masih belum ini ya, belum ke rumah sakit sama sekali ya untuk kontrol, untuk hmm, periksa kembali. Jadi hanya lewat chat atau WA sama dokter aja kan. Karena dia sudah besar, usianya 3 tahun, jadi ini tantangan banget untuk businasi dia sekarang di rumah. betul. Jadi butuh tenaga ekstra. Jadi nggak bisa saya sendiri. Kalau biasanya kan saya sama ayahnya. Nah, itu rasanya 2 orang sekarang kurang Pak Hamka. Jadi anaknya tenaganya udah ini kan ekstra, dan Udah dia besar, benar. sudah lebih paham kondisinya dia. Jadi dia sudah hafal kalau sudah mau dibusi, hafal kalau sudah mau masuk ke kamar, alatnya disiapkan, terus kemudian
alat businya dia sudah kelihatan gitu, dia sudah ini, Udah shock sudah deh. berontak sekali dia, dan nggak semudah dia dulu waktu masih awal-awal businasi. Jadi memang kalau saya merasa sekarang mungkin ini ya, kalau lebih besar anaknya itu dia akan lebih paham. Jadi sampai saya mikir, atau mungkin justru dulu misalkan saya operasi GIA ini di usia dia yang masih kecil, mungkin nggak akan sebesar ini tantangannya dia untuk membusinasi ini. Nah, karena operasinya masih belum tahu sampai kapan, jadi ini kita masih terus ini businasi terus ini sampai ada panggilan untuk tutup stomanya. Tapi Oke. nah itu Pak Hamka, kalau sekarang kan akhirnya saya nggak serutin dulu ya, nggak serutin pertama kita kontrol busi, di rumah juga busi. Ini agak panjang juga nih, ini saya mau sharing juga sama teman-teman atau Pak Hamka juga. Kira-kira kalau udah usia segini, gimana intensitasnya untuk busi yang baik gitu loh. Sambil menunggu masa pandemi ini selesai, sampai bisa kita kembali ke rumah sakit. Oke, Bunda. Jadi ada buat Bunda semua. Jadi memang dalam melakukan proses operasi selanjutnya itu memang ada pertimbangan. Jadi biasa kita sebut dengan kita melihatnya secara holistik. Si baby ini kita lihat secara keseluruhan. Apakah semua organnya siap untuk itu? Nah, informasi yang aku dapat dari Bunda Nimas ini tadi adalah baby Gia ini kan punya kelainan penyertanya. Nah, sehingga apalagi yang disebutkan tadi mungkin defect dari jantung ya tadi ya. Nah, sehingga ini menjadi pertimbangan khusus bagi tim medis untuk dokter bedah anaknya untuk mempertimbangkan hal-hal ini, Bunda. Beda halnya ketika, jadi secara lazimnya begini, Bun. Businasi akan bisa dilakukan pada tahapan kurang dari 1 tahun gitu ya. Jadi dalam 12 bulan setelah di awal itu sudah bisa dibusinasi gitu maksudnya. Kemudian progresifnya bagus, lancar aja gitu, cepat. Itu catatannya kalau atresia ini pure. Artinya si baby ini tidak ada hambatan lainnya, penyulit lainnya. Iya benar-benar. Nah itu. Jadi memang mungkin pertimbangan ini yang memang harus dikomunikasikan kepada si dokter. Baby Gia ini pertimbangan apa yang memang harus dijaga sehingga tindakan operasi belum bisa dilakukan. Mungkin satu itu. Yang kedua mungkin memang karena pandemi. Tapi karena Bunda sudah bisa mendeteksi bahwa ada kelainan di jantung, maka ini menjadi perhatian buat Bunda juga dan bunda-bunda semua ketika memberikan makan. Posisinya harus benar. Si baby harus dalam kondisi duduk sempurna. Gitu. Kemudian kalau memang diasikan bagi baby yang paling kecil gitu, yang lebih kecil harus diasikan, harus betul-betul melihat saat mengasihkan, sambil melihat respon dari si kecil. Itu yang harus menjadi perhatian karena ada kelainan di bilik jantungnya. Nah, seperti itu. Nah, itu Bun. Nah, kalau pertanyaannya tadi terus dibusinasi di rumah ini seberapa sering paham Kak gitu kan. Jadi gini Bunda, businasi itu dilakukan dengan tujuan agar lubang buatan yang dibikin ini kan lubang buatan. Ya, kalau tidak dilakukan businasi akan tumbuh jaringan yang mengupayakan dia menyatu lagi. Ya, nutup kembali ya. Betul, nutup kembali dan inilah tujuan kenapa businasi dilakukan. Nah, sehingga memang kalau memang frekuensinya diminta untuk businasinya, biasanya Bunda per berapa minggu? Per 2 minggu? Iya. Ya, berarti memang harusnya. Sekarang gimana? Antara 1 minggu, 2 minggu. Iya. Memang maksimal tidak boleh lebih dari 2 minggu, Bun. Soalnya kalau ada namanya, kalau di kita kenal fase proliferasi. Jadi fase pertumbuhan jaringan baru itu biasanya memang 2 minggu. Jadi diharapkan nggak ada lagi yang jaringan yang naik gitu, Bun. Yang berupaya untuk menyatukan lagi. Tuh, makanya selalunya harus dibusi. Oh, oke. Gitu, Bu. Kalau
kira-kira sampai batas waktu kapan ya Pak Hamka? Karena kan saya juga belum tahu ya jadwal operasinya Hmm, kan kapan. Apalagi dia sudah hmm, besar, sudah 3 tahun. hmm. Ini masih sampai nanti Businasinya udah nomor berapa nih? sekarang di nomor 16. Udah 16 ya, memang harusnya sudah Iya, selesai itu. Iya, harusnya memang sudah benar. selesai. Selesai. Ya, jadi memang kalau Bunda tanya sampai kapan, harusnya memang sudah selesai. Itu. Jadi memang ini sudah ibaratnya apa ya? Memang sudah siap gitu, ususnya sudah siap. Namun karena pandemi kayaknya Bun. Ya, kalau tadi sudah jawabnya 16 sudah masuk berarti kayaknya karena memang pandemi. Karena kalau kan syaratnya kalau 13 14 biasa sudah ada pertimbangan Bu. Tapi kalau sudah 16 berarti udah ready banget nih. Harusnya udah ready gitu. Iya, Namun iya tetap betul. memang untuk mencegah terjadinya pertumbuhan jaringan lagi, nah memang harus tetap dibusinasi Bu. Paling tidak 2 minggu kalau yang saya pelajari itu. Memang seminggu sampai 2 minggu. Biasanya semakin sempurna pembentukan semakin jarang justru. Oh gitu. Iya ini jadi bulan dia operasi pembuatan anus itu tahun 2019 tahun kemarin Pak Hamka. Itu di bulan September dan Betul. sekarang sudah hampir 1 tahun ya. Rencananya Sudah Maret satu padahal tahun. ya. Padahal Januari itu saya sudah daftar. Oh Jadi Januari itu Januari. kita sudah masuk proses sudah di ACC sama dokter untuk tindakan Hmm. operasi tutup stoma sudah siap anusnya Hmm. dilihat itu. Hmm. Nah, begitu Februari itu sepertinya dokter juga sudah wanti-wanti kan. Kok belum ada Hmm. pemanggilan, juga mungkin masih ada antrian. Nah, setelah itu Februari Maret awal sudah sepertinya sudah mulai di stop ya pemanggilan. Jadi teman-teman pasien ini yang pada antri harap untuk merawat di rumah dulu gitu bahasanya Pak Muka. Jadi sementara memang tidak ada pemanggilan untuk teman-teman yang mau operasi stoma. Tuh. Iya, karena prioritasnya tidak sito, Bun, bukan emergensi. Gitu. Jadi Ya, memang akhirnya yang diminta itu yang emergensi. Namun gini, Bun, Bunda sorry, di rumah sakit mana? saya di Surabaya di Di Dr. Cipto Sutomo. ya? Dr. Di Sutomo, Dr. sorry, Sutomo. Dr. Sutomo. Iya. Iya. Surabaya sekarang zonanya apa ya? Merah atau hitam ya? Sekarang masih merah gitu Bang. Nah iya, jadi mungkin itu pertimbangannya. Jadi kalau misalnya sudah mulai kuning, mungkin prioritasnya sudah bukan emergensi, mungkin yang terencana mungkin bisa di call lagi, Bun. Jadi memang harus komunikasi terus, cari informasi. Kalau sudah ada celah dan rezekinya dia memang dia Oh iya. baby dia untuk dioperasi, dimudahkan insya Allah. Sebulan ini, nggak sampai sebulan sih. Kemarin sudah diinfo kalau sudah mulai lagi sih, mulai pemanggilan lagi. Jadi Udah suaranya hilang. ya, Oke. sudah mulai pemanggilan lagi. Jadi semoga sih Oke. cepatnya juga ya. Alhamdulillah. Saya sama teman-teman yang lain juga. Amin amin ya. Semoga ya Bunda. Ya, Terima segera kasih. wisuda ya kalau kita sebut. Iya, benar-benar. Dan kalau sudah Saya wisuda, semangat sama teman-teman yang wisuda yang lain. ya kalau sudah wisuda tolong jangan pergi dari grup karena di sana tugasnya bunda-bunda belum selesai, harus saling menguatkan sama bunda-bunda yang Oh iya lainnya. benar, pasti Pak Hamka, pasti. Oke, Bunda terima kasih banyak, kita udah 1,5 jam nggak kerasa ya, dan Iya benar. sudah sharing. Namun yang belum terjawab saya minta maaf ya. Tadi ada usulan tuh sama Bunda Lina. Kayaknya harus diskejulkan setiap minggu deh. Siap gitu ya. Yang penting bunda-bundanya nggak repot. Saya pasti telepon deh di Instagram. Iya. Ya, Iya baik tuh Bunda. benar Bunda Lina tuh. Bunda Nimas terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Amin. Bunda harus Terima kuat kasih, ya. Pak Hamka. Ya. Oh iya. Pesan pasti. saya buat semuanya. Bunda-bunda yang hebat ini harus kuat. Kenapa? Karena dititipkan amanah yang jauh lebih spesial. Sehingga harus jadi bunda yang spesial juga. Iya. Nah, makanya saya ada di grup. Ya, kenapa? Karena saya Sangat membantu harus sekali. mendampingi bunda-bunda spesial. Karena Anda semua penting buat saya.
Iya, Baik, justru terima karena kasih ada Pak Angga banyak. itu teman-teman juga jadi semangat. Oh iya, siap, siap, siap. Oke, sehat selalu ya Bunda, adik dianya juga. Salam Amin. buat Terima keluarga kasih untuk semuanya semua. juga. Ya, buat teman-teman yang sudah gabung, terima kasih banyak ya. Kita akhiri sampai hari ini untuk sesi yang pertama ya. Insya Allah, waktu depan kita coba cerita lagi, tapi kasusnya kayaknya bagusnya Hisprung, karena juga banyak. Nah, ya itu juga banyak. Ya, Maaf, Pak. baik, baik. Terima kasih banyak semuanya. Kita selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Selamat sore.